Halo para mahasiswa yang saya cintai dan juga para warganet yang budiman. Sesuai protokol birokrasi saya minta izin untuk memberikan semacam kuliah ya. Ini serial teori negara. Dan saya ingin mengatakan begini ya, negara itu ya sebuah konsep yang seperti hutan belantara gitu ya. Hutan belantara itu begitu rumit, orang bisa masuk tapi mungkin bisa juga tidak bisa keluar gitu. Di dalamnya sangat rumit, ada kaitan antara negara, pemerintah, penduduk, masyarakat, warga, rakyat, dan sebagainya. Dan baik dari sisi gagasan maupun dari sisi praktek itu kan beraneka ragam gitu ya. Sehingga kadang-kadang ini menjadi tidak jelas apa yang disebut dengan negara dan kemudian apa yang disebut dengan pemerintah. Di sisi lain, negara itu juga konsep yang sangat licin, seperti belut ya, susah ditangkap. Bukan hanya definisi negara yang begitu banyak, tetapi juga label gitu ya. Ada label negara hukum, ada negara pegawai, ada negara peraturan gitu ya. Seperti dibilang Profesor Sajepto Raharjo, saya juga sering mengatakan, oh ini negara pertunjukan gitu ya. Karena belantara di satu sisi dan licin di sisi lain, sehingga kita ini sering salah kaprah di dalam memahami negara gitu ya. Kita tidak bisa membedakan apa itu negara, apa itu negeri misalnya. Sebagai contoh yang salah kaprah itu ada istilah pegawai negeri sipil. Meskipun tahun 2014 sudah muncul konsep baru namanya aparat sipil negara gitu ya. Jadi yang benar adalah aparat sipil negara, bukan pegawai negeri gitu. Karena negeri ini kan menunjuk tempat tinggal, tanah air, tumpah darah beserta isinya gitu ya. Itu kalau negeri gitu ya. Kalau negara itu adalah organisasi kekuasaan. Ada juga istilah yang sudah salah kaprah namanya perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta begitu ya. Jadi kalau swasta itu diidentikan ya yang bukan negeri atau bukan negara gitu. Seharusnya yang benar adalah perguruan tinggi negara dan perguruan tinggi masyarakat begitu ya. Tapi udah terlanjur salah kaprah. Nah biasanya kalau salah kaprah ini namanya tidak duduk. Kalau tidak duduk itu nanti ikutannya menjadi kacau baik dalam sisi pemahaman maupun dalam sisi praktek begitu. Nah, saya akan mulai dari konsep negara. Definisinya sangat banyak gitu ya. Tapi definisi yang paling dasar, negara itu adalah organisasi kekuasaan yang basisnya wilayah atau punya wilayah yang jelas. Dari sekian banyak definisi Max Weber itu yang paling lazim digunakan. Weber bilang bahwa negara itu adalah masyarakat manusia yang memonopoli penggunaan sarana-sarana paksa dan kekerasan secara absah dalam wilayah tertentu gitu ya. Jadi itu definisi standar yang biasa dipakai dalam ilmu sosial gitu ya. Karena belantara dan licin, maka saya ingin membuat peta gitu ya. Membuat peta pemahaman dan itu sebagai kerangka umum atau sebagai pintu masuk untuk memahami teori negara dan bahkan juga praktek bernegara. Pemahaman yang pertama, negara itu sebagai entitas ya, entitas. Yang kedua, pemahaman negara itu sebagai gagasan atau sebagai idea gitu ya. Yang ketiga, negara sebagai institusi. Kemudian yang keempat, negara sebagai aktor. Dan yang kelima, negara itu sebagai arena. Arena itu bayangkan aja seperti ring tinju itu ya. Tempat untuk mencari kekuasaan, bertarung kekuasaan, menggunakan kekuasaan, kontestasi ideologi, kontestasi ekonomi politik gitu ya. Atau sebagai arena perjuangan kelas. Kelasnya rakyat jelata, rakyat jelita, dan juga rakyat jelalatan begitu ya. Dari 5 itu saya akan mulai dari negara sebagai entitas.
entitas, entire, keseluruhan, kesatuan atau totalitas begitu ya. Nah, saya kira semua orang sudah pernah belajar pada waktu SMA. Dulu saya pernah belajar mata pelajarannya tata negara. Tata negara ini sangat hukum banget, apalagi pada zaman dulu orang itu dilarang bicara politik. Jadi politik itu sesuatu yang terlarang, padahal negara itu adalah organisasi politik begitu. Nah, negara sebagai entitas itu biasanya dipahami punya ciri-ciri tertentu, punya unsur gitu ya. Unsur yang pertama namanya wilayah gitu ya. Wilayah itu sama dengan teritori gitu ya. Teritori ini biasa dipahami sebagai secara geografis ya. Ada wilayahnya, ada batas-batasnya. Tetapi wilayah itu juga kekuasaan. Kekuasaan itu artinya setiap negara punya batas dan mobilitas manusia, mobilitas penduduk antar negara itu pasti dikontrol oleh otoritas negara. Jadi tidak mudah orang masuk harus bawa paspor, visa dan sebagainya ya. Ini paspor, visa gitu, kontrol dari aparat ini adalah praktek kekuasaan gitu. Nah, dalam perkembangannya juga muncul konsep namanya politik teritorialisasi. Ini pernah disampaikan oleh salah satunya oleh seorang ekologis, politik ekologis namanya Nancy Peluso gitu ya. Politik teritorialisasi itu wujudnya nanti tata ruang, tata guna lahan dan sebagainya. Itu soal turunan dari konsep wilayah. Politik teritorialisasi itu nanti akan memberikan batas-batas yang jelas. Hutan itu di kotak-kotak begitu ya, di kotak-kotak, dan yang lebih penting dari makna itu adalah membatasi siapa yang boleh masuk dan tidak boleh masuk gitu. Ada wilayah hutan yang dikuasai oleh korporasi, ada hutan yang nanti diberikan pada masyarakat adat, ada juga desa, ada hutan desa dan juga hutan kemasyarakatan. Itu namanya politik teritorialisasi dalam skala yang sempit gitu ya. Dan dalam praktek kehidupan sehari-hari kita juga mengenal ini ya, dunia preman. Preman itu punya wilayah gitu. Terminal misalnya. Jadi terminal itu wilayah kekuasaan preman begitu. Dan itu ada yang berkuasa. Kalau orang baru masuk itu harus berurusan dengan penguasa wilayah itu. Ya entah itu nanti terminal atau stasiun kereta atau apalah gitu ya. Nah, ini wilayah itu kan geografis tapi juga politik atau tere itu sesuatu yang istilahnya menakutkan karena di sana ada kekuasaan. Ini unsur yang pertama. Unsur yang kedua adalah rakyat, atau bahasa yang paling lazim itu penduduk gitu ya. Jadi rakyat itu basis kekuasaan. Rakyat itu menurut teori di dalam kontrak sosial, rakyat ini yang menyerahkan kekuasaannya kepada negara gitu ya. Dan memang nanti kita akan bahas lebih lanjut, ada konsep rakyat, ada konsep bangsa, ada konsep penduduk, ada masyarakat, ada warga yang saya kira kita harus pas untuk mendudukkan. Jangan sampai yang sebenarnya yang mau kita maksud itu adalah warga, tapi orang bicara masyarakat gitu ya. Jadi ini kerangka umum dulu, nanti di seri-seri berikutnya akan dibahas lebih lanjut. Kemudian yang ketiga, unsur pemerintah ya. Jadi ada pemerintah, ada pemerintahan, ada negara. Keseluruhan itu namanya pemerintahan. Pemerintahan itu sudah lahir jauh lebih dulu daripada pemerintah formal, daripada negara gitu ya. Nanti ini akan kita bahas lebih lanjut karena teori negara itu nanti ada berbagai varian perspektif, dan varian perspektif itu akan bicara relasi kuasa antara pemerintah dengan negara gitu ya. Yang paling dasar itu dikatakan begini, bahwa negara itu statis, pemerintah itu dinamis. Statis itu ya dasarnya pada konstitusi ya.
meskipun konstitusi bisa diamandemen, ya dia itu sebagai landasan dasar supaya orang itu tidak lari kemana-mana gitu ya. Nah, pemerintah nanti ranahnya pada undang-undang itu yang menjabarkan bagaimana konstitusi itu harus dijalankan gitu ya. Negara tidak berubah gitu ya, kecuali hancur berantakan ada separatisme atau balkanisasi yang pernah terjadi di Eropa Timur begitu ya. Tapi secara keseluruhan ya negara itu relatif lebih permanen, dia diberikan simbol-simbol, misalnya lagu kebangsaan gitu ya, kemudian bendera, bahasa dan sebagainya begitu ya. Dan itu memang harus dihormati gitu. Sementara pemerintah itu dinamis begitu. Pemerintah membuat undang-undang, membuat kebijakan untuk menjalankan negara, menyelenggarakan negara. Nah, oleh karena itu dari pemahaman ini negara itu sebuah totalitas yang harus dihormati gitu ya. Nah, semangatnya memang negara itu dibuat itu untuk kepentingan totalitas manusia. Oleh karena itu ketika ada kelompok atau segmen masyarakat itu melawan ideologi negara, melawan Pancasila, melawan merah putih, itu dianggap sebagai pengkhianatan. Tetapi kalau mengkritik pemerintah boleh. Mengkritik kebijakan pemerintah itu boleh. Itu lazim dalam demokrasi boleh. Tetapi kalau melawan negara itu disebut sebagai pengkhianatan. Ini saya kira poin ini yang perlu didudukkan dulu. Nanti kita akan bahas lebih lanjut begitu ya. Nah, konsep atau unsur yang berikutnya namanya kedaulatan. Negara itu harus berdaulat. Yang paling bawah namanya otonomi, kemudian yang kedua merdeka, lalu yang ketiga itu berdaulat gitu ya. Otonomi itu biasanya dipakai dalam kerangka desentralisasi. Pemerintah lokal itu punya otonomi untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri. Itu namanya desentralisasi. Kalau merdeka itu artinya dekolonisasi. Ya, merdeka itu dekolonisasi, artinya negara itu sudah merdeka, berdiri sendiri, tidak masuk dalam kekuasaan imperialisme atau kekuasaan penguasa kolonial begitu. Nah, kalau sudah merdeka, maka negara itu harus berdaulat, tidak ditentukan oleh negara lain ya. Jadi kedaulatan negara ini sangat penting ini. Jadi kalau kita bernegara, maka poin pertamanya kita harus berdaulat. Baru berpikir yang lain gitu. Nah, kalau sekarang orang lebih suka bicara tentang sektor publik gitu ya, maka itu sebenarnya mengabaikan hakikat kedaulatan negara. Kemudian yang kelima, unsur yang kelima namanya pengakuan ya, pengakuan internasional ya. Jadi ukurannya kalau sudah bisa masuk dalam United Nations atau Liga Bangsa-Bangsa atau PBB ya, itu berarti sudah diakui secara internasional begitu ya. Jadi 5 poin ini disebut sebagai sebuah totalitas yang kemudian itu akan menimbulkan pemahaman yang beraneka ragam. Misalnya pemahaman tentang etatisme. Etatisme itu serba negara ya. Eta itu konsep dari bahasa Prancis. Etatisme itu ya semuanya adalah negara. Negara itu adalah segala sesuatu gitu. Sehingga mengapa di seluruh dunia ini ada konsep negarawan gitu ya. Negarawan itu ya orang yang berpikir besar, berpikir negara, melampaui berpikir kelompok, berpikir partai atau berpikir suku, berpikir daerah dan seterusnya begitu ya. Ini pemahaman umum ya tentang negara sebagai entitas begitu ya. Dan karena memang pada dasarnya mengapa negara dibuat begitu, karena nanti akan ada konsep negara sebagai idea begitu ya. Tapi konsep totalitas ini juga bisa nanti tergelincir menjadi salah. Kalau tidak tepat bisa menjadi salah. Misalnya konsep negara integralistik yang pernah disampaikan oleh salah satu pendiri bangsa kita namanya Profesor Supomo gitu ya. Yang itu dikritik karena semua itu diintegrasikan ke dalam negara sehingga
lalu individu atau warga atau masyarakat itu tidak punya otonomi, ya, sehingga semuanya itu dikonsentrasikan dalam tubuh negara. Ini memperoleh banyak kritik dan kalau konsep negara integralistik ini diterapkan maka nanti akan terjadi fasisme gitu. Dan akan terjadi juga totalitarianisme seperti pengalaman Nazi di Jerman atau negara-negara komunis di Eropa Timur gitu ya. Oleh karena itu ini memperoleh kritik, tapi konsep negara integralistik yang sangat totalistik ini pernah dijalankan oleh Orde Baru gitu ya. Karena Soeharto itu sangat menyukai konsep yang disampaikan oleh Profesor Supomo itu, dan kita bisa membaca secara lebih jernih buku yang ditulis oleh Marsilam Simanjuntak tentang negara integralistik ya. Nanti secara panjang lebar bisa dipahami di sana. Saya kira ini seri 1 itu dulu, terus kemudian nanti kita akan sambung ke seri 2 yang berbicara tentang negara sebagai gagasan atau negara sebagai idea.